Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Dena dari program studi akuntansi S1. Di video kali ini saya ingin mengulang materi di mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Siregar, SPD SMN MM. Dimulai dari bab 7 hingga bab 15. Dimulai dari bab 7 mengenai konstitusi dan rule of law. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar dan grond berarti tanah atau dasar. Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang dimulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan atas hukum atau konstitusi dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut, kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Bab 8 mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, bersifat universal, kodrati, dan fundamental. HAM meliputi hak untuk hidup, hidup layak, mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilanggar atau dibatasi, bahkan oleh negara. Hakikat HAM adalah keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung oleh individu, masyarakat, dan negara. HAM bertujuan untuk melindungi warga negara dari kewenangan dan mendorong perkembangan pribadi yang multidimensional. Bab 9 mengenai geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politiki. Berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Tujuan geopolitik adalah untuk menentukan cara suatu negara melakukan pembinaan politik berdasarkan kondisi dan situasi geografinya. Bab 10 mengenai geostrategi atau ketahanan nasional. Geostrategi atau ketahanan nasional, Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi atau ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis dalam mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bab 11 mengenai hubungan agama dan negara. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan antar agama dan negara di Indonesia adalah saling membutuhkan, saling mengimbangi, dan tidak dapat dipisahkan. Seperti agama memberikan kerohanian, negara menjamin kehidupan keagamaan, agama membutuhkan perlindungan, dan lain sebagainya. Bab 13 mengenai good governance. Istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga. Misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan, atau organisasi kemasyarakatan. Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris,
Governing maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan. Karena itu, good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik. Oleh karena itu, ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Bab 14 mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, dan lain sebagainya. Dan bab terakhir yaitu bab 15 mengenai globalisasi. Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah negara lain, atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional secara bertahap berkembang menjadi tidak berbatas pada suatu negara atau borderless. Adapun tantangan dalam globalisasi yaitu nasionalisme dan internasionalisme, budaya barat dan budaya Indonesia, serta industri dan pertanian. Itulah penjelasan mengenai bab 7 hingga bab 15. Sekurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.